Kita lanjutkan tutorialnya. Pada video kali ini yaitu membuat halaman utama untuk menampilkan data user. Buka tag editor, kita buat dulu untuk file indexnya. Di resource, kemudian ke view. Di sini kita buat dulu sebuah folder. Namanya yaitu user. Lalu di sini dalam folder user ini kita buat file baru dengan nama index.blade.php. Kita extend ke layout, .dashboard, kemudian section untuk Basecamp. Kita buat dulu Basecampnya. Ada di folder routes, kemudian ke Basecamp. Kita ambil yang sudah ada ya. Kita kopikan. Contoh dari roles ini. Simpan di bawah. Kemudian ganti di sini menjadi user. Untuk parentnya masih ke dashboard. Lalu di sini tagnya kita ganti juga dari roles ke user. Untuk routes-nya belum dibuatkan. Kita buka di file web ya. Masih di folder routes ini. Belum ada ya. Kita buat dulu. Pertama itu kita buat controllernya. Buka terminal. Dan pastikan sudah masuk ya di directory web project kita, yaitu myblog. Kalau sudah masuk, tinggal masukkan perintah php artisan make. Kemudian yang dibuat itu adalah controller. Jadi tuliskan atau masukkan controller. Namanya yaitu user controller. Kemudian tambahkan opsinya yaitu resource. Karena si user controller ini ada CRUD ya. Jadi kita buatkan aja secara otomatis ini metode-metodenya. Kemudian untuk modelnya kita masukkan juga. Model defaultnya itu yaitu dari model user. Klik enter. Oke, di sini berhasil dibuatkan untuk controllernya. Sekarang kita cek dulu ada di apps. Kemudian HTTP controller ini. Namanya yaitu user ya, user controller. Nah ini ya. Sudah ada. Sekarang kita ke web lagi, ke routes webnya. Kita kopikan ini. Kemudian URI-nya ganti ke user. Kemudian target controllernya kita ganti ke user. Oke, di sini untuk route user sudah ditambahkan ya. Kita cek di terminal php artisan route titik 2 list name sama dengan user. Ini ya user. Tinggal enter. Oke, ini ya sudah ada. Sekarang kita gunakan yaitu user.index. Di Basecamp bagian route-nya kita ganti ke user.index. Lalu save. Untuk Basecamp-nya sekarang tinggal kita render atau panggil di file index dari usernya. Untuk sementara seperti ini dulu ya
di halaman indeks ini. Sekarang kita pergi dulu ke sidebar. Di sini kita buat dulu linknya, sekaligus buat menu aktifnya. Berarti masih di resource view ke layout underscore dashboard, lalu ke sidebar.blade.php. Di atas role ya, yaitu ini. Kita tambahkan linknya di bagian href ini. Out ke user.index, kemudian dalam kelas CSS kita tambahkan set underscore aktif berupa array. Pertama itu yaitu user.index, lalu save. Kita coba dulu klik. Masih blank halamannya karena target dari controllernya yaitu ke metode index ya. Kita cek di user controllernya. Di sini belum ada apa-apa ya, cuman hanya nama metodenya, belum ada isian. Kita return. Sekarang ke view, yaitu ke resource, ke view, kemudian masuk ke folder user, lalu ke file index. Seperti ini. Save, dan sekarang kita coba. Oke, di sini berhasil tampil halaman dari usernya. Harusnya di sini yang pertama itu disetting dulu ya untuk title-nya. Di sini langsung ke breadcrumb, berarti terlewat ya untuk title-nya. Kita perbaiki lagi, buka file index. Harusnya di sini ke section, lalu title. Untuk title di sini karena harus multibahasa ya. Contohnya di halaman tag. Nah ini contohnya. Jadi untuk sementara file index seperti ini dulu. Sekarang kita pergi dulu ke resource, kemudian ke folder lang ini. Di sini kita buat ya dua file. Pertama itu di folder untuk bahasa Inggris, satu lagi untuk bahasa Indonesia. Dengan namanya itu user.php. Satu lagi di bahasa Indonesia. Namanya harus sama ya. user.php. Nah ini. Nah sekarang kita isi si HPL user ini. Untuk isi kodenya saya sudah menyiapkan di folder part 92. Yaitu ini ya. User untuk bahasa Inggris dan untuk bahasa Indonesia. Kita isi untuk bahasa Inggris ya. Pertama. Copy semua. Lalu paste. Dan save. Satu lagi untuk bahasa Indonesia. Oke, selesai untuk menambahkan file multibahasanya. Sekarang kita gunakan di file index dari user. Menggunakan metode, maksudnya helper trans ya, bukan metode.
yaitu ke user, pilih yang .title ya, title.index, save, dan kita coba dulu hasilnya. Oke, sudah tampil ya, berarti berhasil. Kita lanjutkan, yaitu bagian section untuk konten. Untuk template-nya sama ya, sudah disiapkan di folder part92, bagian file index. Copy semua, lalu pastekan di bagian blok konten ini. Save, dan kita coba lihat hasilnya. Oke, sekarang untuk halaman user seperti ini dulu. Ada title, breadcrumb, dan template untuk bagian kontennya. Pada video selanjutnya, kita akan menampilkan data user di halaman index user ini.